pemirsa sahabat Eljon dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Bagas dalam program Indonesia Membangun. Nah pemirsa sahabat Eljon dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menyapa Anda semuanya. Dalam episode kali ini tentunya kita kembali akan berbincang-bincang, membahas narasumber-narasumber hebat, mengulik ada cerita apa di episode Indonesia Membangun kali ini. Nah telah hadir juga bersama saya di sini Bapak Martinus Joni Sugiarto selaku host kita. Halo Pak Joni. Halo. Nah sahabat Eljon, Pak Joni hadir bersama kita di Indonesia Membangun kali ini narasumber hebat Bapak Ardi Susanto. Beliau merupakan Ketua Umum IPTI, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Halo Pak Ardi. Halo. Luar biasa, terima kasih Pak telah hadir di Indonesia Membangun Eljon TV hari ini. Terima kasih untuk undangannya tentunya ya. Sama-sama Pak Ardi. Pak Joni, sahabat Eljon semuanya, seperti yang kita ketahui, Indonesia Emas 2045 adalah mimpi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Sahabat Eljon, tahun 2045 dipilih karena ini bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, di episode Indonesia Membangun kali ini, kita akan membahas persiapan kaum muda Tionghoa menyambut Indonesia Emas 2045. Refleksi 25 tahun reformasi. Wah, luar biasa sekali. Keren sekali ya Pak Joni ya, tema kita hari ini. Kita langsung berbicara sama Pak Ardi. Itu 100 tahun kemerdekaan kita. Indonesia. Pas McKinsey juga merilis bahwa Indonesia akan berada pada puncak-puncaknya, bakal menjadi negara nomor 4 di dunia. Wah, itu luar biasa sekali tuh. Ya. Sebuah survei oleh sebuah lembaga internasional dari Amerika itu menempatkan Indonesia sebagai negara keempat terbesar dunia. Wah, ini kan keren nih. Keren. Tetapi dalam tanda kutip harus kita manfaatin yang benar ya Pak Ardi ya. Betul. Kalau pertumbuhannya nggak benar, waduh, nggak dapet kita ini. Nggak nyampe. Gimana kalau pendapat Pak Ardi? Ya. Kita menuju ke sana gimana ini? Kalau bagi saya pemuda hari ini mencapai atau menikmati 100 tahun Indonesia itu hampir pasti. Hampir pasti bahwa kita pasti kemungkinan besar ya, hampir pasti itu masih hidup pada masa itu. Sehingga hari ini kita sudah harus mempersiapkan. Jadi ini bukan mimpi dari pemerintah saja. Dari dulu berkembang nggak selesai berkembang. Nggak jadi negara maju ya? Berkembangnya nggak maju-maju ya kan, ibaratnya kayak tumbuhan yang bertumbuh tapi nggak besar-besar gitu. Ya kan, nggak bisa. Ada yang salah. Nah ketika ada yang salah ini kita harus cari formulanya. Apa yang membuat ini nggak salah? Nah hari ini kita juga memperingati 25 tahun reformasi. Kita tahu bahwa pasca Orde Baru begitu banyak organisasi kemasyarakatan muncul pasca reformasi. Tapi apakah itu bermanfaat untuk memajukan Indonesia? Kita harus evaluasi dalam 25 tahun ini. Kenapa? Karena reformasi itu tidak dicapai dengan harga yang murah. Reformasi itu tidak dicapai tanpa pengorbanan, itu enggak. Reformasi itu dicapai dengan berbagai macam pengorbanan. Bayangkan Berdarah-darah ya? Iya. Ya mungkin Pak Joni waktu itu ngalamin banget kan waktu itu ya. Kalau Bagas belum lahir. Belum ya. Iya. Makanya itu waktu pelantikan IPTI hari Sabtu kemarin pun bertepatan dengan 13 Mei. Ya kan kami mengheningkan cipta walaupun cuma beberapa detik untuk mengingat bahwa hari ini ada itu tentunya dengan pengorbanan yang luar biasa. Ya, Jakarta luluh lantang. Ya, Pak Joni ada di Jakarta pada saat itu merasakan lumpuhnya Jakarta. Dan begitu mencekam ya Jakarta ya. Korban jiwa bukan 1-2, ribuan. Ya kan, banyak tempat-tempat pusat perekonomian dibakar. Bahkan ada banyak sekali korban kekerasan seksual. Ya, yang sampai hari ini tidak terungkap siapa aktor intelektualnya. Lah, kalau itu dianggap sebuah pengorbanan untuk mencapai sebuah negara demokrasi, ya oke, tapi apa hasilnya? Ya kan, dan anak-anak muda kita zaman sekarang ya
saya dan mungkin yang di bawah saya yang lebih muda itu harus paham dan tahu hari ini mungkin bisa muncul yang namanya Eljon TV. Ya, itu juga buah dari reformasi. Betul. Ya, Iya. buah dari reformasi. Kalau enggak harus melewati berbagai screening dari Kementerian Penerangan ya. Iya. Pada saat itu, saya ingat sekali waktu saya kecil itu Pak Harmoko ya. Iya, betul. Pak Ardi, tapi kan pengorbanan atau korban Mei kejadian tragedi Mei itu kan yang paling besar Tionghoa, Ya, ya kan? betul. Nah, sebagai Tionghoa ini, Bapak sebagai ketua umum sebuah organisasi pemuda Tionghoa, Ya. kira-kira gimana ngebangkitkan anak-anak Tionghoa ini supaya bisa memberikan kontribusi, memberikan rasa antara suku lain semuanya itu nyatu gitu loh. Jadi jangan memisahkan Tionghoa sendiri, begitu ada kejadian Tionghoa yang dikejar-kejar gitu. Iya. Gimana itu, Pak? Jadi kita harus refleksikan menjadi sebuah formula yang baru. Ya, kenapa IPI terbentuk tahun 2007? Karena kebetulan saya pun ikut dalam awal-awal pembentukan IPTI. Karena setelah pasca reformasi, pasca Orde Baru, ya kan organisasi Tionghoa begitu banyak muncul, tapi ya itu kaum yang terlibat lebih banyak itu menengah ke atas. Anak-anak muda yang terlibat juga sangat minim. Sehingga akhirnya dibuatlah organisasi pemuda. Tujuannya apa? Bahwa anak-anak muda Tionghoa ini juga harus bergaul dengan teman-teman bangsa suku-suku lainnya sebangsa Indonesia ini. Ya kan? Jangan seakan-akan orang pemuda Tionghoa ini masih terkurung dengan kalau zaman Belanda orang-orang Tionghoa itu hanya tumbuh di daerah Glodok. Iya. Karena memang itu Belanda melokalisir. Seperti itu. Loh kok setelah kita merdeka, apa arti kemerdekaan? Kalau kita masih terkurung. Ya kan? Terus masuk ke Orde Baru, masih seperti itu. Bayangkan saya dengar cerita orang-orang tua, dulu kalau mau beribadah di wihara itu kadang-kadang harus lewat pintu belakang. Ya itu di Mangga Besar, salah satu suhu saya juga, suhu Beni itu, sering ngobrol gitu ya. Pak dulu susah, nggak kayak hari ini. Ya oke, sekarang ada buah daripada reformasi. Nah, kita harus dorong anak-anak muda untuk terlibat. Bahwa Orde Baru merencanakan orang-orang Tionghoa hanya terlibat di faktor ekonomi. Oke, terus apakah itu membuat Indonesia menjadi negara maju? Secara ekonomi berkembang. Tapi apakah rumus itu membuat kita menjadi negara maju? Oh tidak. Karena ada kesenjangan sosial akhirnya. Pak Ardi, selama 16 tahun IPTI ini mengabdi di Indonesia, bisa nggak ceritain bagaimana dinamika atau kesulitan apa saja Bapak mengumpulkan pemuda-pemuda Tionghoa Indonesia ini untuk bersama-sama ini? Wah, tantangannya banyak sekali Pak. Karena tahun 2008 itu saya bentuk Ikatan Pemuda Tionghoa Jakarta. Terus kemudian dari situlah saya mulai mencoba untuk berkarya, mengajak teman-teman muda Tionghoa untuk aktif di organisasi sosial seperti ini. Ya kan, jauh lebih susah daripada mengajak mereka aktif di organisasi keagamaan atau organisasi yang punya profit. Ya kan, atau organisasi bisnis. Karena itu mindset yang mungkin sudah ditanamkan selama puluhan tahun. Ya kan, nah mengeluarkan mereka dari lingkaran ini itu ya sangat tidak mudah. Itu tantangan dari dalam. Tapi tantangan dari luar juga besar. Saya satu waktu pernah ikut di Kesbangpol, ya kan, teman-teman yang non Tionghoa itu pernah nanya saya, Mas, apa sih bedanya Tionghoa itu sama Cina? Nah, kalau saya cerita tentang sejarah kan panjang Pak. Mungkin mereka juga bingung, tapi saya bilang kalau Cina itu, singkatnya, kalau Cina itu, orang Cina itu artinya orang yang pasportnya merah, lambangnya bintang, gitu. Tapi kalau orang Tionghoa itu udah pasti pasportnya hijau, lambangnya Garuda. Ya, itu simpelnya. Simple. Itu simpelnya. Tapi kalau kita bercerita mengenai Tionghoa dan China,
ya pasti sejarahnya panjang. Ya. Nggak cukup nanti sesi di Eljon ini. Mungkin kita harus bikin seminar khusus Pak Joni. Betul. Pak Hardi, tapi dari katakanlah dari 13 Mei 1998 sampai ke 23 ini, ya. Tadi Bapak udah cerita itu dibayar dengan mahal, dengan berbagai korban ya. Mulai nyawa, Bapak bilang tadi ada pemerkosaan, kerugian, pembakaran, dan segala macam lah. Lantas, apakah itu karena kebijakan pemerintah juga? Karena dulu kan orang Tionghoa tidak dikasih kesempatan untuk berkarya lebih besar. Ya. Mereka hanya difokuskan, lu boleh dagang gitu loh. Nah, akibatnya mereka fokus dagang. Ya. Nah, gimana pendapat? Ya, itu salah satu politik diskriminasi, kebijakan diskriminasi yang diterapkan oleh Orde Baru. Kita ingat tahun 1969 keluarnya kebijakan untuk merubah istilah Tionghoa di Indonesia dengan surat edaran Presidium Kabinet Ampera. Ya, kemudian setelah itu, bertubi-tubi keluar berbagai larangan-larangan adat dan budaya Tionghoa, berbahasa Mandarin, ya kan, dan semuanya itu banyak yang keluar. Nah, itu salah satu kebijakan yang diskriminatif, ya kan. Pemerintah pada saat itu mungkin melihat memerlukan kebijakan yang diskriminatif itu, sama saja dengan di Amerika dulu dengan politik apartheid, kulit hitam dan kulit putih, ya. Nah, Indonesia mempraktekkan dengan cara yang berbeda. Tapi ini semua sebenarnya adalah cara-cara yang tidak manusiawi. Cara-cara yang mungkin dilakukan oleh penjajahan atau zaman apa ya namanya, kita bilang zaman jahiliyah. Ya kan, zaman jahiliyah di mana masih ada yang namanya politik perbudakan. Manusia itu diperjualbelikan. Jadi sebenarnya kita di era-era mendekati milenium pun masih seperti itu. Nah, waktu reformasi istilah pribumi dan non pribumi dihapus oleh Presiden Habibie. Itu satu langkah konkret, ya kan, untuk menyetarakan dan untuk menyelesaikan nation building, ya, nation building kita. Ya kan, bahwa siapa sih yang bisa menjamin dalam DNA tubuhnya tidak ada DNA Mongol, seperti saya. Tapi karena face saya lebih terlihat putih dan sipit, orang selalu berpikir, ini 100% Tiongkok. Karena secara DNA kalau kita tes ya berbeda pasti. Ya, Pak. Dan saya tidak yakin ada yang namanya DNA asli Indonesia. Ya kan, dalam ilmu antropologi ini ya. Kita harus yakin gitu ya, bahwa orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis ya mungkin punya percampuran suku juga. Betul. Tidak ada yang benar-benar murni selain Pithecanthropus erectus Homo sapiens. Iya kan? Apalagi sekarang ya, dengan kemajuan bangsa ini, nanti misalnya orang Padang nikah sama orang Jawa, gitu ya, orang Batak nikah sama orang Sumsel misalnya. Ini kan campuran semua ya. Percampuran budaya, percampuran darah. Begitu berwarnanya ya, betapa indahnya Indonesia. Iya, indah sekali sebenarnya. Makanya ketika perbedaan itu dijadikan sebuah kekurangan, salah besar. Betul. Justru kita nggak pernah lihat pelangi yang satu warnanya. Iya. Ya kan, kalau pelangi satu warnanya kayaknya jelek banget ya, atau dua warnanya itu tidak ada. Itu justru karena dia warnanya beraneka ragam kan jadi bagus. Ya kan, bayangkan dicanangkan bahwa semua orang kendaraan listrik nanti butuh Indonesia. Ya, ketika itu terjadi, Indonesia akan jadi negara maju. Karena pusat pengembangan kendaraan listrik dan yang lain-lainnya yang berhubungan sama baterai ya harus di Indonesia dong. Ya kan? Nah, jangan lagi kita berbicara bahwa di Palu itu yang kerja semua orang Tionghoa. Salah, saya bilang. Bukan orang Tionghoa, itu orang Cungkok. Ya kan? Orang China. Ya kan, kemarin saya sempat dengar soalnya ada mantan pemimpin former kita punya pemimpin Indonesia.
dalam satu pidatonya mengatakan, oh coba lihat di Sulawesi Tengah itu isinya orang Tionghoa semua. Loh, kok orang Tionghoa semua gitu kan? Kaget juga saya. Mungkin beliau masih gampang membedakan antara yang Tionghoa sama China. Ya. Iya kan? Padahal beda, pasportnya beda. Beda warnanya, Pak. Iya, beda warnanya. Satu merah, satu hijau. Iya, gitu. Satu merah, satu hijau gitu. Jadi sebenarnya hal seperti itu sudah harus ditinggalkan di era reformasi ini, karena kita berbicara mengenai kapasitas dan kapabilitas. Kayaknya dari tadi Pak Ardi sukanya warna hijau deh. Warna hijau. Ya, Paspornya hijau, bajunya juga ada warna hijau. ya. Paspor hijau, warna hijau karena hijau adalah tanda kehidupan. Oh, Tanda gitu ya? kehidupan. Ya, kalau kita di lalu lintas, di lampu lalu lintas, hijau itu artinya jalan. Boleh jalan ya? Iya. Kalau merah berhenti, Kalau ya, merah Pak? berhenti, Pak. Iya. Kalau kuning kan hati-hati gini. Masuk. Saya sukanya hijau gitu biar jalan terus. Iya. Pak, tapi kalau kita balik lagi urusan tragedi Mei, ada nggak Ipti berpikir bagaimana caranya supaya kejadian itu tidak terjadi lagi? Pernah, Pak. Kami sudah mencoba beberapa cara untuk membuat supaya teman-teman Tionghoa ini jangan berpikir bahwa satu-satunya jalan hidupnya lahir di dunia ini adalah dengan berdagang atau berbisnis. Enggak. Teman-teman yang punya keahlian atau punya kelebihan di dunia hukum, seperti saya jalanin profesi saya sebagai pengacara, sebagai lawyer. Dengan menjadi pengacara ternyata saya bisa bantu begitu banyak orang dengan ilmu yang kita punya, dengan kreativitas yang kita juga miliki. Ya kan, saya pernah mengadvokasi penggusuran di Tangerang. Ya kan, ternyata membantu ribuan orang itu tidak sesulit apa yang kita pikirkan gitu. Yang penting kita mau kerjakan. Coba bayangkan kita bantu ribuan orang supaya tidak kehilangan rumah karena mau digusur pada saat itu dengan biaya yang nggak seberapa besar gitu ya. Kenapa? Karena kita punya kemampuan untuk berpikir hukum seperti apa, ya keberpihakan pemerintah harusnya seperti apa, ya kan. Dan pada saat itu saya minta tolong dengan senior saya yang ada di DPR RI, ya kan, juga untuk berpikir yang sama. Bagaimana caranya orang yang mau digusur tapi tidak disediakan tempat tinggal, sedangkan dia tidak punya kemampuan ekonomi. Ini seperti ya orang kayak binatang ya, yang mau dibuang gitu aja, dilepas gitu. Ya kan tidak seperti itu, karena bagaimanapun kan mereka adalah rakyat. Gitu. Nah, waktu tahun 2010 saya pernah melakukan itu, advokasi, sehingga saya berpikir, wah, ini juga bagus. Nah, saya mendorong teman-teman ke sana, ya kan, bahwa yang memang punya kemampuan dan suka berpolitik, silahkan terjun ke politik. Yang punya kemampuan dan suka untuk berprofesi sebagai auditor, ya kan, sebagai lawyer, sebagai dokter dan yang lain-lainnya, silahkan, ya kan, boleh. Tapi, ya kan, jangan lupa bahwa sisi-sisi lain atau jalur-jalur pengabdian lainnya di negara ini juga masih butuh pemuda Tionghoa. Jadi polisi, siapa bilang nggak bisa? Ya kan, jadi tentara, siapa nggak bilang nggak bisa? Kita punya Pak Teddy Yusuf, Brigjen, dulu Dandim Jakarta Barat di seberang kita, ya kan, terus jadi angkatan laut, ya kan, jadi jaksa, hakim, semua bisa. Jadi PNS juga bisa. Kita punya wali kota, ya kan, kita punya banyak PNS dulunya. Nah, banyak yang berpikir bahwa itu tidak bisa, tapi sebenarnya menurut saya bisa. Nah, saya mendorong teman-teman, mungkin kedepannya juga perlu komunikasi yang intensif nih dengan Eljon gitu ya, supaya bisa memberikan pemahaman yang lebih banyak kepada teman-teman muda melalui seminar-seminar di sekolah, bahwa setelah mereka sekolah tidak harus buka toko, ya, tidak harus cuma berdagang jadi makelar, bahwa banyak jalur-jalur atau pengabdian di negara yang membutuhkan mereka. Jadi artinya sekarang ini sudah terbuka kesempatan buat mereka-mereka yang mau berprofesi selain dari bisnis. Betul. Bisa jadi pengacara seperti Pak Adi, ya kan? Banyak dokter, kita lihat ada polisi. Baru-baru ini saya lihat ada penerbang pesawat tempur, Hendra. Iya. Betul. Jadi
tadi Bapak bilang ada jaksa ya. Iya. Nah, kalau Tionghoa-Tionghoa ini ikut membangun Indonesia, ada di tengah-tengah masyarakat itu, ada di tengah-tengah aparat, ada di tengah-tengah PNS, Iya. pemerintahan, DPR ya. Mungkin nggak kejadian seperti Mei itu nggak bakal terjadi lagi? Menurut saya kecil kemungkinan kejadian Mei 98 itu bisa terjadi kalau kita menyebar seperti itu. Bahwa kita bergaul dengan sesama anak bangsa, Tionghoa maupun non-Tionghoa. Ya, kita berkomunikasi dengan baik di dunia kerja, satu kantor bareng-bareng, persaudaraan terjadi. Ya kan, sehingga kalau ada keponakan dia mau lempar batu gitu kan, pasti dia bilang, jangan, itu teman om. Ya, sebenarnya kan hal-hal simpel. Ya, dan saya ngalamin itu. Saya bergaul dengan teman-teman di KMPI yang, sebagian besar non-Tionghoa itu banyak sekali. Dan asik dinamikanya. Ya kan, kita saling menghargai, ada yang puasa, ada yang nggak puasa. Kebetulan saya non-muslim gitu kan. Ketika saya bergaul dengan mereka yang muslim, ya ada budaya-budaya tertentu yang juga saya pelajari. Indah sekali. Ya. Ya kan? Dan sampai hari ini terjalin. Bahkan kemarin pelantikan IPTI ramai sekali mereka hadir gitu. Itu karena pertemanan atau persahabatan, persaudaraan yang kita jalin selama belasan tahun ini. Gitu. Nah, Jadi, tentunya kita butuh. Jadi yakin ya Pak Ardi ya? Ya, yakin. 2045 itu kalau 100 tahun merdeka, pas Indonesia lagi apa emas tuh? Iya, Indonesia emas. Indonesia emas ya. Iya. Bakal pas di puncak-puncaknya. Iya. Kami baru 40 sekian. Sekian. Enak banget kan, masih bisa lari. Masih bisa lari Pak ya. Masih bisa lari kencang. Tentu juga harus tetap ikut berjuang, mengambil Iya. bagian untuk membangun negeri. Itu betul-betul menikmatin. Kalau saya udah 60 lebih, udah kayak Pak Joni kurang lebih ya. Jadi saya harus jalannya udah mulai pelan-pelan nginjar. Oh, udah. Belum ya. Nanti 60 lebih itu masih sehat. Betul-betul sedang puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya malah Pak ya. Lihat banyak negara maju baru jadi presiden baru umur 80. Baik. Itu membuktikan kalau rakyatnya hidup sehat. Hidup sehat. Itu cerita negara maju juga Pak. Makmur juga berarti ya. Iya. Dan kita siap untuk menuju Indonesia maju. Indonesia Emas 2045 ya Pak ya. Iya. Luar biasa Pak Ardi, Pak Joni, dan sahabat Eljon semuanya. Luar biasa perbincangan kita hari ini membuka pandangan baru, dan tentunya juga sudah saatnya kita bersama-sama untuk mengambil bagian untuk membangun negeri kita menuju Indonesia Emas 2045. Baik Pak Ardi, terima kasih. Pak Joni, sahabat Eljon, terus saksikan Indonesia Membangun hanya di Eljon TV.